Halo adik-adik, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Kakak di sini di channel Bumi Sang Hyang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bab yang selanjutnya yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu adalah suatu bidang ya, bidang koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan. Nah, yang biasanya disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, nanti ada koordinat X sama koordinat Y ya. Jadi kita membutuhkan dua garis, nanti ada dua garis yang saling berpotongan, yaitu garis yang garis yang satunya mendatar atau yang horizontal, dan satunya lagi yang tegak vertikal. Nah, itu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya nanti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas posisi-posisi titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y tersebut. Nah, ini kakak punya bidangnya ya. Coba sini ada bidang koordinat kartesiusnya. Kalian kan sudah paham ya garis yang mendatar dengan garis yang tegak. Yang mendatar atau garis yang horizontal. Nah, ini garis yang horizontal. Ini kakak kasih panah ya. Sama seperti waktu kita menggambar pada garis bilangan. Jadi ada garis yang mendatar, ujungnya itu ada panahnya kan gitu ya. Ini panah ke kanan, yang ini panah yang ke kiri. Ini menandakan bahwa garis yang mendatar ini semakin ke kanan nilainya terus bertambah, dan ke kiri juga dia selalu bertambah. Nah, untuk yang mendatar ini kita kasih nama sumbu X gitu ya, untuk garis yang X. Sedangkan yang tegak atau yang vertikal, ini kita kasih panah lagi bahwa ini sumbunya terus ke atas dan terus juga ke bawah. Ini kita kasih nama untuk sumbu Y. Nah, yang namanya koordinat kartesius itu ada dua garis ya yang saling berpotongan, ada sumbu X dan sumbu Y ini. Nah, gimana kita untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Misal, kakak punya suatu titik ya. Misalkan di sini nih, kakak pengen menggambar suatu titik di posisi ini. Titik ini, kakak kasih nama titik A. Nah, kalau kita lihat, posisi titik A ini, dia kalau lihat ke samping sebelah kiri, pada sumbu Y, dia jaraknya itu adalah 3 ya. 3 posisinya dari sumbu Y, atau dia posisi ke jarak terhadap sumbu Y-nya ke kirinya itu adalah 3 satuan nih. 1, 2, dan 3. Sedangkan kalau pada sumbu X itu jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau misalkan kita data titik A nih, titik A berjarak berapa satuan katanya di sini dari sumbu Y. Kalau kita lihat tadi kan 3 ya, berarti di sini kita tulis berjarak 3. 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak berapa itu tadi? 7 satuan dari sumbu X. Nah, itu hanya jaraknya saja yang kita lihat. Tapi untuk menentukan posisi, untuk menentukan titiknya disebut titik A. Titik A ini titiknya titik berapa ini? Kita lihat di sini. Yang namanya titik pada suatu koordinat kartesius selalu ditulis X, Y. Ini ya, X, Y. Nah, untuk titik X-nya, kita lihat di sini pada sumbu X-nya. Posisi X-nya itu adalah 1, 2, 3 ya. Jadi titik A itu adalah di sini X-nya kita ganti dengan 3. Sedangkan untuk yang Y-nya kita lihat kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi untuk posisi Y ini kita ganti dengan 7. Jadi untuk titik A ini adalah koordinatnya 3,7. Jadi seperti itu ya. Bedakan maksud titik dengan jarak pada sumbu.
Selanjutnya kita mau ke sebelah kiri ini, bagian sebelah sini. Misalkan kakak punya titik yang lain, namanya titik C. Misalkan kakak mau di sini titiknya. Nah, titiknya di sini kakak kasih nama ini titik C. Coba kita lihat jaraknya. Kita data ya. Titik C berjarak berapa satuan dari sumbu X? Kita lihat dari sumbu X. Jaraknya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini jawabannya 6. Terhadap sumbu Y. Terus jarak terhadap sumbu X-nya, coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Jadi ini jaraknya adalah 3. Nah, titik C ini, titiknya berapa posisi titiknya ini? Nama titiknya yang C ini adalah selalu X, Y ya. Kita lihat posisi X-nya ada di negatif 6 di sini. Nah, maka kita tulis di sini adalah negatif 6, lihat di sini posisi yang Y-nya adalah 3. Jadi posisi untuk titik C itu adalah negatif 6, 3. Gimana kalau titik yang lain? Yang lain lagi kakak mau di sini nih, misalkan ini kakak kasih nama titik E ya, misal ini titik E. Kakak kasih nama ini titik E. Nah, titik E berapa jaraknya? Kita data. Titik E berjarak berapa satuan dari sumbu X? Tapi sumbu X-nya kita lihat yang bawah ya, yang mulai dari titik 0 ini ke bawah nih, yang garisnya yang ke bawah. Kita lihat jaraknya itu dari sumbu X 1, 2. Itu jaraknya dari sumbu X yang ini, sumbu X yang tegak ini nih. Tapi yang posisinya adalah, yang bukan yang X ya, tapi yang Y. Posisinya ke bawah ini. Nah, kita jaraknya adalah 2. Berarti di sini tulisnya 2. Terus kita lihat lagi berapa jaraknya terhadap sumbu X. Kita lihat ke sini ya. Jaraknya adalah 1, 2, 3. Nah, jaraknya terhadap sumbu X-nya adalah 3. Nama titik E-nya adalah X, Y. X-nya ada di posisi negatif 2. Dan posisi Y-nya ada di posisi negatif 3. Jadi ini nama titiknya adalah negatif 2, negatif 3. Awas jangan kebalik ya. Tapi di sini kita tulis jawabannya nih, negatif 2, negatif 3. Untuk jarak jangan pakai negatif ya, untuk yang kita mengisi ini. Nah, itu kan negatif, bukan. Untuk negatif itu bukan menyatakan jaraknya, tapi kalau untuk di posisi titik kita pakai negatif ya. Jadi di situ bukan pakai negatif. Satu lagi posisinya 4 nih untuk daerah yang bawah kanan. Misalkan kita di sini titiknya. Hapus dulu ini. Misalkan titiknya di sini nih. Nah, ini kakak kasih nama titik G. Ya, kita kasih nama titik G. Nah, titik G kita daftar nih. Titik G berjarak berapa satuan katanya dari sumbu Y. Berarti kita lihat ke samping, sumbu Y yang bawahnya ya. Kita lihat dia cuma 1 loncatnya. Nah, berarti ini jaraknya adalah 1, sedangkan jarak terhadap sumbu X-nya agak jauh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini jaraknya adalah 7. Nama titik G-nya itu adalah X, Y-nya. X-nya ada di posisi 1. Berarti ini titiknya adalah 1, Y-nya ada di posisi negatif 7. Nah, berarti titik G ini namanya adalah titik 1, negatif 7. Tuh. Itu posisi titik terhadap sumbu Y dan sumbu X ya. Nah, gimana kalau misalkan nih titiknya sudah diketahui beberapa titik, situ ada banyak titik, ada titik A sampai titik H misalkan. Nah, kita mau menyatakan di situ titiknya sudah terbuat semua, sudah terbentuk semua. Posisinya untuk titik A 2,6, titik B 5,5, titik C negatif 3. Nah, gimana kalau katanya dinyatakan dalam jarak juga, satuannya ada berapa masing-masing titik. Contohnya kali titik A 2,6.
jarak ke sumbu X-nya itu kita lihat nih ke sumbu X-nya ya. Memang titiknya 2,6 ini kan untuk penulisannya adalah selalu X di koma dengan yang Y. Tapi untuk jaraknya kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya ini jawabannya adalah 6 satuan. Nah, untuk yang terhadap sumbu Y-nya kita lihat ke kiri. Jaraknya 1, 2. Makanya ini jawabannya adalah 2 satuan. Nah, gimana dengan titik-titik yang lain? Untuk titik B, 5,5. Kita lihat jaraknya ya terhadap sumbu X. Jaraknya terhadap sumbu X panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y-nya juga kita lihat ke kiri itu juga ada 5 satuan. Itu untuk titik B. Titik C, negatif 4,3. Kita lihat jaraknya terhadap sumbu Y. Berarti kita lihat ke kanan ya. Jaraknya lihat nih. Ada berapa loncatnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ini jarak terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X. Berarti yang ini dong ya, tadi yang ke bawah nih. 1, 2, 3. Berarti ini 3. Terhadap sumbu Y-nya tadi adalah 4 satuan gitu ya. Terus untuk yang titik D, kalau kita titik D, kita lihat jarak terhadap sumbu X. Jaraknya itu adalah, nah kita bisa lihat sebenarnya langsung ke posisi sumbu Y-nya ini. Di sini posisinya 6. Jadi jaraknya itu kan karena dia mulainya dari 0, berarti jaraknya 0 sampai 6. Berarti ini adalah terhadap sumbu X-nya 6. Terhadap sumbu Y-nya, berarti kita lihat sini kan, ya. Negatif 5 karena panjangnya segini, gitu. Karena panjang dari sini sama dengan panjang segini, itu ya. Nah, ini posisinya adalah 5 satuan. Untuk titik E posisinya ada di sini. Jaraknya terhadap sumbu X itu ada 3 satuan. Terhadap sumbu Y juga ada 3 satuan. Untuk titik F, coba kita lihat titik F. Terhadap sumbu X itu jaraknya, kita cukup lihat ke sini. Ada negatif 6, ya kan jaraknya dari sumbu X yang ini, yang mendatar. Berarti kalau kita sampai ke bawah, nih kita begini kan. Nah, itu ada posisi 6 loncatnya. Berarti ini 6 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y itu ada 5 satuan. Terus kita lihat di situ untuk posisi titik G. Gimana jaraknya terhadap sumbu X. Nah, jaraknya lihat. Kita lihat berarti posisinya lihat ke sini dong. Ke sumbu Y yang bawah ada di posisi negatif 4. Ya, berarti jaraknya kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini berarti ada 4 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y-nya itu kita lihat ke sini. Ada di posisi 3. Jadi jaraknya adalah 3 satuan. Nah, yang terakhir adalah untuk yang G ya. Untuk yang G berarti bukan di situ. Tapi ada di 5 di sini. Sorry. Ini 5 sini ya. Jadi ini 5. Ya. Nah, untuk titik H yang terakhir nih, kita lihat jarak sumbu terhadap sumbu X. Jaraknya sama ada di posisi, kita lihat di sini tadi. Ya, sama dengan posisi apa tadi? Titik F ya. Ada di 6 nih. Terhadap sumbu X-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6 jaraknya. Dan terhadap sumbu Y-nya itu 1, 2, 3. Jadi 3 satuan. Nah, itu untuk menyatakan posisi-posisi titik-titik pada tiap koordinat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, untuk materi koordinat kartesius ini nanti ada istilah kuadran. Kuadran itu adalah daerah atau wilayah yang ada pada bidang koordinat kartesius. Nah, dia wilayahnya ada 4. Kenapa ada 4? Coba kita lihat, ini ada bidang ya. Ini kan ada bidang yang
tadi terbentuk dari sumbu X, dan ini satu lagi sumbu Y. Kita kasih nama, boleh di atas boleh di bawah ya, sama saja nih. Ini ada wilayahnya. Wilayah yang terbagi 4 ya, ada yang wilayah yang pertama yang kanan atas, ada wilayah yang kiri atas, ada yang wilayah kiri bawah, dan ada wilayah yang kanan bawah. Nah, coba kalau misalkan kakak buat satu titik di posisi kanan atas. Posisi titiknya di sini kakak mau di sini misal. Nah, ini kalau kita kasih nama, misalkan titik A ya, ini titik A. Titik A itu titiknya adalah X, Y ya. X-nya berarti adalah 2, Y-nya adalah 3. Berarti di sini titiknya adalah 2,3. Nah, untuk yang posisi titik A ini, dia berada di posisi kuadran pertama. Jadi untuk wilayah yang di sini, kanan atas ini disebut dengan kuadran ke-1. Nah, yang keduanya itu ada di posisi nih, itu yang posisi kiri atas. Jadi kalau nanti kakak misalkan bikin titik di sini ya, nih, misalkan ini titik B. Titik B ini adalah namanya negatif 4,2. Nah, titik B ini berada di kuadran yang keempat. Ciri khasnya untuk kuadran yang kedua ini selalu nilainya untuk X-nya itu selalu negatif. Jadi dia negatif X, Y-nya itu adalah positif. Jadi dia nanti negatif X, negatif Y. Sedangkan yang tadi yang kuadran pertama, dia selalu X-nya positif, Y-nya positif. Gitu. Nah, yang untuk yang ketiga, posisi kuadran ketiganya itu ada di posisi kiri bawah. Jadi kalau nanti kita buat titik di sini, misalkan ini titik C. Titik C-nya adalah namanya negatif 3, negatif 2. Nah, ciri khasnya untuk kuadran yang ketiga itu nilai titiknya, posisi sumbu X dan sumbu Y-nya nanti selalu dua-duanya negatif. Jadi titiknya selalu negatif X, negatif Y. Jadi tidak ada jawabannya nanti misal nih negatif 3,4, nggak mungkin, harus negatif 3, negatif 4. Itu untuk kuadran yang ketiga. Kuadran yang terakhir itu adalah kuadran keempat. Posisinya ada di kanan bawah. Jadi kalau misalkan kita pakai titik di sini, nah ini misalkan ya titiknya di sini nih, kita kasih nama D. Posisinya itu adalah titik untuk yang D adalah, kita lihat yang X-nya ada di posisi 4, sedangkan yang Y-nya ada di posisi negatif 4. Nah, untuk kuadran yang keempat ini, nanti titiknya itu selalu bernilai positif X, negatif Y. Itu yang membedakannya ya. Jadi ada posisi atau wilayah pada bidang koordinat kartesius itu ada 4. Ada kuadran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, kita membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal. Nah, kalau tadi kita membahasnya titik-titik satu aja. Misalkan titik A, namanya apa? Koordinat X-nya ada di mana? Nah, titik pada sumbu X-nya ada di mana? Terhadap sumbu Y-nya ada di mana letaknya? Nanti terbentuk suatu titik yang disebut dengan titik koordinat. Nah, kalau ini bagaimana kalau kita melihat jarak suatu titik dengan titik yang lain, tapi titik yang jadi acuannya adalah titik asalnya adalah titik 0,0. Contohnya nih, misalkan di situ ada sebuah peta ya, peta yang digambarkan seperti pada bidang koordinat kartesius. Nah, gimana kalian melihat posisi jaraknya? Misalkan kita mau lihat nih dari pos 1, jaraknya ada berapa jauh terhadap misalkan pos utama, seperti itu. Jadi nanti kita lihat posisinya berapa jaraknya terhadap sumbu X, berapa jaraknya terhadap sumbu Y. Jadi dia ke kanan, ke kiri, atau ke bawah, dan ke atas. Kita cek ya, kita lihat soalnya nih. Beberapa posisi beberapa tempat terhadap pos utama. Jadi yang jadi acuan di sini adalah pos utama. Pos utama posisinya ada di tengah. Kalau di bidang koordinat kartesius berarti nilainya ada di posisi 0, di tengah sini ya. Ini posisi pos utama.
Nah, gimana kalau kita dilihat kalau misalkan posisi yang lain, tapi di acuannya dengan pos utama, nih ada beberapa tempat. Tempat yang pertama misalkan perumahan. Perumahan, posisinya terhadap pos utama itu ada berapa satuan. Jadi kita untuk melihat sekarang ini bukan lagi membandingkan atau bukan lagi melihat pada sumbu X dan sumbu Y-nya, tapi terhadap titik aja, terhadap titik pos yang utama ini. Jadi si perumahan ini terhadap pos utama itu letaknya ada berapa satuan gitu. Kalau kita lihat nih ya, kita cek di sini contohnya. Perumahan terhadap pos utama. Dia ada berapa satuan ke arah mana? Kita lihat ya dari pos utama nih. Berarti langkahnya itu kan harus ada X dan Y. Nggak mungkin kita ke atas dulu. Kalau kita ke arahnya ke atas dulu, berarti itu kan Y duluan. Padahal seharusnya yang namanya koordinat kartesius itu selalu X, Y. Jadi kita lihat yang X-nya dulu. Jadi kita ikutin sumbu X. Dia kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Berarti kita lihat ya, loncatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup sampai sini 6 karena di sini perumahan kan. Berarti dia posisinya 6 satuan ke kanan. Nih, ini ke kanan. Terus untuk langkah selanjutnya kita ke posisi Y. Posisi Y itu adalah antara ke atas atau ke bawah. Berarti kan ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini adalah 5 ke atas. Itu untuk posisi perumahan terhadap pos utama. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat lagi posisi pemakaman. Pemakaman terhadap pos utama. Berarti kalau kita lihat kemana dulu nih? Ke bawah dulu apa ke kiri dulu? Ini pemakaman nih yang kuning nih. Ada di bidang atau ada di posisi wilayah kuadran yang ketiga ya, sorry. Bukan kedua, ketiga. Jadi kita lihat langkahnya ke kiri dulu karena kita ikutin sumbu X. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup di sini. Berarti ini titiknya adalah 5. Arah satuannya adalah ke kiri. Nah, terus selanjutnya, langkah selanjutnya adalah berarti ke bawah. Sumbu Y. 1, 2. Berarti 2 satuan ke bawah. Oke, kita lanjut lah. Terus yang hutan. Mana hutan nih? Oh, ada di kuadran yang keberapa nih? Hutan ada di kuadran yang kedua ya. Nih, posisi hutan. Ada di kuadran yang kedua. Nilainya dia pasti negatif, positif. Negatifnya untuk yang X, yang positifnya untuk yang Y. Terhadap pos utama, kita lihat loncatnya kemana nih? Ke kiri lagi dari pos utama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan ke kiri. Selanjutnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 satuan ke atas ya. Oke, yang terakhir adalah pos 3. Kita lihat pos 3 ada di kuadran yang keempat di bawah. Berapa jaraknya nih terhadap pos utama? Berarti kalau kita lihat ke kanan dulu apa ke bawah? Kanan, jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti yang Y dulu. Padahal tadi sudah dibilang kalau namanya koordinat kartesius itu selalu X, Y. Ini ya yang atas nih. Berarti kalau kita ikutin sumbu X berarti ke kanan dulu. 1, 2, 3. Nah, berarti dia ada posisinya 3 satuan ke kanan. Selanjutnya, biar sampai ke pos, itu ada ke bawah. Di sini tadi ya, 1, 2, 3. Nah, berarti jawabannya adalah 3 ke bawah. Nah, itu ya adik-adik ya. Ini kita melihat posisi suatu tempat terhadap satu titik lagi. Pos utama tadi diambilnya pos utama. Pos yang titiknya ada di 0,0. Nah, gimana kalau misalkan titik acuannya bebas, terus terhadap posisinya juga bebas, yang lain lagi.
coba kita lihat di sini. Sebenarnya sama saja ya. Yang penting mah kita tahu arahnya, arah kemana sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Misalkan posisi titik terhadap titik tertentu atau titik A, B, enggak selalu titiknya 0,0. Nih, masih peta yang tadi ya. Gimana kalau misalkan, nih, coba kita lihat. Ada tempat, pos 1. Gimana posisinya itu terhadap kolam. Kolam ini ya. Nih, coba lihat mana nih titik kolam. Kolam ada di kuadran yang ketiga. Tempat pos 1 itu posisinya terhadap kolam itu berapa satuan. Jadi kalau kita lihat, kita loncatkan aja ya. Ke kanan dulu, jangan dulu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 ya, stop sampai 5 ini. Berarti dia 5 satuan ke kanan. Terus kita lanjutkan ikutin sumbu yang Y-nya. Ya, sumbu Y berarti ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nyampe ke pos 1. Berarti di jawabannya adalah 8 satuan ke atas. Selalu ingat ya bahwa yang namanya koordinat kartesius itu titiknya selalu X, Y. Jadi jangan sampai Y, X. Jadi kalian kalau melangkah, anggap aja seperti ini. Kalian mau nyebrang jalan, sebelum maju, kan harus lihat kanan kiri dulu. Nah, anggap aja lihat ke kanan atau arah kanan, lihat ke arah kiri itu adalah sumbu X. Jadi maju atau mundur itu adalah sumbu Y. Itu ya. Kita lihat lagi di sini tempat tenda 1. Mana tenda 1? Tenda 1 ada di sini ya. Pas di sumbu X. Ini tenda 1. Nah, terhadap apa tadi tenda 1 ini? Terhadap tenda 3. Berarti yang ini ya. Berapa jaraknya si tenda 1 terhadap tenda 3? Berarti kalau kita hitung ke kanan dulu nih. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kanan. Tapi lihat, ternyata walaupun kita sudah baru melangkah ke kanan saja, ternyata sudah nyampe terhadap tenda 1 itu tadi. Ya, berarti jaraknya itu keterangannya hanya 4 satuan ke kanan saja, tapi nggak usah maju atau mundur lagi, nggak usah ke atas atau ke bawah. Jadi cukup 0 satuan, jadi ini nggak usah ditulis ke atas atau ke bawah. Oke, kita lihat lagi tempat tenda 2. Mana tenda 2? Tenda 2 ada di bawah ini ya. Nah, ini ada di itu tenda 4. Oh, sorry. Ini di atas ya. Di sumbu Y yang atas nih yang positif. Ini tenda 2. Tenda 2 ini terhadap tenda 4 yang bawah. Nah, jaraknya berarti kita hitung X-nya kan nanti mau ke atas, jadi kita nggak mungkin kan ke kanan atau ke kiri. Berarti ini langkahnya nggak akan ke kanan atau ke kiri, jadi dia cukup 0 aja, 0 satuan, tidak ke kanan tidak ke kiri, ini nggak usah maju. Nah, kita lanjut ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti ini jawabannya adalah 4 satuan ke atas, gitu ya. Yang terakhir adalah pos 3. Pos 3 ada di kuadran ke 4. Ini kan pos 3 ya. Nah, terhadap apa tadi hutan? Hutan ada di sini, ada di kuadran yang kedua. Berapa jaraknya si pos ini terhadap hutan? Kalau kita lihat langkahnya, ke kanan dulu apa ke bawah dulu nih? Kalau kita lihat sumbu X berarti ke kanan dulu ya. Nanti harus sampai ke pos 3. Berarti kita loncatnya, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, cukup sampai 11 ke kanan. Nah, ini ya. Terus kita lanjutkan berarti ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 8 satuan ke bawah. Nah,
Gampang ya, gampang. Jadi kita cukup melihat langkah-langkahnya saja. Untuk sumbu X dia ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Selanjutnya baru kita ke atas atau ke bawah. Itu untuk sumbu Y. Gimana kalau misalkan ada pertanyaan yang seperti ini? Nah, masih yang tadi ya, peta untuk bidang koordinat kartesiusnya masih seperti tadi, tapi pertanyaannya coba lihat. Tempat apakah yang posisinya 9 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah dari posisi teka-teki tersembunyi? Nah, coba kalian jawab pertanyaan ini, tulis di kolom komentar ya. Untuk kali ini materinya kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya.